Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita tentang maqasid. Apa sih itu maqasid? Maqasid itu tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan apa itu? Tujuan-tujuan syariah. Jadi ini dia, tema kita hari ini adalah maqasidus syariah, pendidikan menyeluruh. Jadi kalau temanya maqasidus syariah, ini kapan saja diperlukannya. Karena ini yang sering umat Islam tidak awas, yang sering terlupakan bahwa syariah Islam itu punya tujuan, punya maqasid. Apa sih tujuannya? Tujuannya cuma satu, pendidikan aja. Pendidikan akhlak ya, pendidikan menyeluruh. Jadi itu maqasid. Jadi syariah itu diturunkan oleh Allah dengan beberapa tujuan atau maqasid. Nah, jadi ini yang saya punya hemat ya, ini penting untuk diketahui bersama. Kalau tema tentang hijrah, tentang itu kita akan dapatkan setiap tahun, setiap saat ya. Tapi maqasid ini jarang diungkap ya, khususnya di pengajian-pengajian atau kajian-kajian ibu-ibu ya. Baik, apa sih tujuan pentingnya? Tujuan pentingnya syariah diturunkan itu menyempurnakan kemuliaan akhlak. Itu cuma satu-satunya itu. Itu satu-satunya risalah. Satu-satunya pesan. Kenapa Islam itu diturunkan, kenapa Rasulullah SAW diutus. Ya ini dia nih. Untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak kita, akhlak keluarga kita, anak kita, saudara-saudara kita, semua ya. Kita ini orang-orang yang sudah beranjak tua atau sudah tua, yang sudah punya menantu, ya itu penting juga ya untuk pelan-pelan memberesi akhlak yang tampak terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Ya mesti bersabar, punya anak sudah besar, meluruskannya itu mesti bersabar. Mesti paham anak-anak kita kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik itu tandanya Allah sedang tidak suka dengan dia. Mesti paham kita, keluarga kita, anak-anak kita, kalau kita membuang-buang waktu secara percuma tidak berguna, itu artinya Allah sedang berpaling dari kita. Allah sedang tidak suka dengan kita. Berbeda kalau kita sedang banyak ibadah, banyak zikir, berbuat baik, ya, mengikuti sunnah Rasul, itu tandanya Allah sedang cinta kepada kita. Ya, Allah cinta kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu tuh ya. Mesti paham itu. Nah, dengan dia paham seperti itu, insya Allah akhlak akan menjadi baik. Jadi ini ya, menyempurnakan kemuliaan akhlak adalah satu-satunya misi agama Islam. Ya, itu yang Rasul SAW sabdakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Apa itu artinya innama? Innama itu artinya hanyalah. Berarti itu pembatasan itu. Nggak ada lain tujuannya. Innama hanyalah bu'ithtu, aku diutus liutammima untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak. Ya. Hadis ini sahih ini ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Hakim dan Bukhari. Bukhari keluarkan hadis ini di Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Albani. Ya. Nah ini kapan ini Rasul SAW mengucapkannya? Ini beliau ini mengucapkannya dikala beliau masih di Mekah, belum hijrah. Jadi masyarakat Mekah, masyarakat
musyrik, masyarakat kafir itu senang dengan ini. Oh, ternyata kita ini akhlaknya sudah mulia, ya. Oh, tapi Muhammad diutus untuk menyempurnakannya. Padahalnya yang disempurnakan akhlak itu secara menyeluruh. Ya, akhlak itu bukan perbuatan kita kepada orang lain saja. Ya. Ya, akhlak itu akhlak kita kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain, itu dia akhlak. Ya, punya skup paling penting ya kepada Allah, baru kepada diri sendiri, kepada orang lain. Ya. Pribadi, keluarga, tetangga, negara, semuanya tuh model-model akhlak seperti itu ada diatur di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana akhlak kita itu bisa mulia kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain, anak, istri, keluarga lah, tetangga, kepada negara, yang kerja kepada institusi dia kerja. Gitu. Nah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu menunjukkan bahwa seluruh nabi diutus untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Semua nabi. Ada nabi yang diutus untuk mengajarkan akhlak yang tercela, yang enggak ada. Semua nabi itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Ya. Namun syariat mereka berbeda-beda. Syariat terakhir ini adalah syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syarat penyempurna syarat-syarat sebelumnya. Ya. Nah, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak yang para nabi terdahulu ajarkan. Kita lihat saja misalnya, bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, di mana Allah mengatakan, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami wahyukan juga kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Meskipun ayat ini tentang cara bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, tapi juga tentang bagaimana isi wahyu itu. Apa sih isinya? Isinya adalah akhlak. Ya, isinya adalah akhlak. Ibu sering baca Sabbihisma rabbikal a'la. Itu kan akhlak, ya, perintah. Ya, sucikanlah nama Allah yang paling tinggi, yang maha luhur. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan, yang telah menciptakan fasawwa, lalu ia menyempurnakan ciptaannya. Lihat saja manusia bagaimana Allah ciptakan. Lihat saja pepohonan bagaimana Allah ciptakan, bagaimana pepohonan itu memproduksi buah-buahannya. Lihat saja bunga-bunga yang indah, yang wangi itu, bagaimana bunga-bunga itu tumbuh, berkembang, bagaimana bunga-bunga itu mengeluarkan bunga-bunganya dengan semerbak mewangi bunga-bunga itu. Disempurnakan oleh Allah, semua ciptaan Allah sempurna. Walladzi qaddara fahada. Ya, dan yang telah mentakdirkan, mengukur semua ciptaannya, lalu Allah kasih hidayahnya. Semua dikasih hidayah. Manusia dikasih hidayah, bintang-bintang dikasih hidayah. Semua binatang-binatang dikasih hidayah. Diajari oleh Allah. Walladzi akhrajal mar'a. Dan yang telah mengeluarkan rerumputan, tanam-tanaman. Faja'alahu ghutha'an nahwa. Lalu Allah jadikan kemudian kering seperti tidak ada tanaman sebelumnya. Nah, terus setelahnya itu kan tad'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang jahar, yang tampak dan apa yang tersembunyi. Terus innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir. Dan kami mudahkan kamu untuk memperoleh kebaikan. Fadzakir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Kasih peringatan, pasti peringatan itu bermanfaat. Nah, nanti responnya ada dua. Ada yang menerima nasihat, wa yatajannabuhal ashqa.
Orang yang takut kepada Allah, ya mereka akan jadikan nasihat-nasihat itu sebagai pelajaran. Ya. Tapi orang-orang yang bakalnya celaka akan menjauhi nasihat itu. Wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra, yang masuk neraka yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian ia tidak hidup, ya tidak mati, tidak hidup di dalam neraka itu. Dan seterusnya. Lalu Allah katakan apa? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka, sungguh sukses orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, ingat kepada Tuhannya lalu dia salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi banyak sekali kalian ini ya lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula, sesungguhnya ini benar-benar ada dalam lembaran-lembaran yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Jadi ajaran di Sabbihisma Rabbikal A'la, surah Al-A'la itu ada dalam ajarannya Nabi Ibrahim, ajaran Musa itu. Jadi kan sama saja itu. Jadi itu semuanya itu mengajarkan apa? Mengajarkan akhlak yang mulia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Itu maksudnya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Jadi mana tuh akhlak itu? Ya, ini dia nih. Ya, jadi akhlak itu terangkum dalam hadis ini nih. Apa yang disebut kemuliaan akhlak? Ya, ini nih isinya nih, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan yang baik pasti akan menghapus perbuatan yang buruk. Akibat dari perbuatan baik pasti akan menghapus perbuatan yang buruk. Cepat-cepat kalau berbuat jelek, cepat-cepat berbuat baik. Di-replace, ya ditindih perbuatan baik itu, dihapus dengan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nasa, dan pergaulilah semua manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Gitu ya. Nah, hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi itu tuh rangkumannya akhlak. Jadi 3 akhlak, 3 model akhlak secara keseluruhan. Ya, apa aja tuh ya? Kepada Allah takwa tadi, ittaqillah. Itu akhlak kita kepada Allah. Ya, kata-katanya sederhana saja, takwa ya, tapi takwa itu satu kata kunci yang apabila kita lakukan, kita memperoleh banyak sekali kebaikan. Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajari kalian. Ya. Terus wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, pasti Allah akan jadikan untuk dia makhraja, jalan keluar. Orang kalau takwa ada selalu jalan keluar. Masalahnya takwa apa tidak? Bagaimana takwa itu? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi hebat sekali itu yang namanya takwa. Jadi kepada Allah akhlak kita adalah takwa. Yang kedua adalah akhlak kita kepada diri kita sendiri. Ini arahnya adalah pada kualitas pribadi kita.
Dimulai dari mana ya? Dimulai dari atas lah. Dimulai dari otak. Ya, bagaimana wawasan kita ini mulia, wawasan kita ini luhur, tinggi, begitu. Bagaimana mata kita terlatih ya untuk membaca yang baik, yang benar, telinga kita. Ya, dulu ya, ibu-ibu dulu zaman sahabat itu kalau mau melepaskan anaknya, selalu saja mereka kasih nasihat, anakku, kamu akan dibawa oleh seorang lelaki yang itu adalah suamimu yang sebelumnya kamu tidak kenal. Kamu mesti perhatikan itu matamu. Suamimu punya mata. Jadi jangan pernah terlihat tidak indah di hadapan suami. Karena dia adalah raja untuk suamimu punya telinga, jangan pernah keluar dari mulutmu atau dari sikapmu ya sesuatu yang terdengar tidak baik, tidak enak di hati. Itu akhlak ya, untuk kualitas. Baru baru bagian kepala itu. Suamimu itu punya hidung. Ya, sebagaimana kamu punya hidung tuh ya, jangan suamimu mencium dari kamu sesuatu yang tidak wangi. Harus selalu wangi di hadapan suami. Dulu tuh begitu ya. Ya. Nah, jadi anak-anak dibawa oleh suaminya itu dalam keadaan kualitas yang suaminya suka. Menjadi perempuan yang in-nazartaha sarratka. Kalau kamu melihatnya, kamu merasa senang, ya, merasa gemas. Wa in amartaha ata'atka. Kalau kamu perintah, dia taat. Wa in ghibta anha hafizatka. Kalau kamu pergi, dia akan menjaga namamu dan seterusnya. Jadi mulai dari wawasan ya, bagaimana wawasan itu tinggi, wawasan luas, mulia, terus ke hati. Jadi pendek kata, ilmu ini mesti tambah terus. Ya, itu makanan otak. Satu-satunya bahkan di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk berdoa meminta tambahan, ya tambahan ilmu itu. Ya, Allah katakan waqul Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahi aku ilmu. Jadi jangan ada hari di mana ilmu kita tidak bertambah. Kapan ilmu bertambah? Ya dengan belajar, membaca, mendengar ilmu. Terus turun ke bawah. Ya. Turun ke bawah itu ya hati ini. Hati ini makanannya adalah wahyu. Hal-hal yang berhubungan dengan iman, itu kita harus perkuat. Hal-hal yang berhubungan dengan ketenangan jiwa, ketenangan hati, itu harus diperkuat. Banyak zikir, banyak ibadah. Ya, terus ke bawah sedikit lagi, perut tuh. Perut tuh jangan dikasih makanan yang jelek. Kasih makanan yang bagus, yang halal, yang thayyib. Kenapa? Kalau tidak, maka itu berbahaya. Seorang ayah kasih nafkah kepada keluarganya dengan yang haram. Oh, nggak benar. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Lihat, mesti berhati-hati kan. Terus turun ke bawah lagi sedikit, itu kelamin manusia. Itu dia juga butuh kita layani, itu punya kebutuhan tersendiri. Ya. Allah kasih kebutuhannya apa itu? Kebutuhannya lawan jenis, nah. Ya, dengan menikah, bukan dengan cara yang haram. Itu akhlak kepada pribadi. Itu ada di mana itu? Dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan sebuah perumpamaan? Syajaratin tayyibatin alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin. Ya. Apakah kamu tidak perhatikan? Bagaimanakah Allah membuat sebuah perumpamaan? Ya. Perumpamaan sebuah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik, generasi yang baik, manusia yang baik. Adalah kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon yang thayyibah. Asluha thabitun, akarnya menghunjam ke bumi. Wa far'uha fis sama, dan rantingnya tinggi menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Ya. Pepohonan itu memberikan makanan-makanannya, buah-buahannya kapan saja dibutuhkan dengan seizin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambilnya sebagai pelajaran. Jadi kalau kita mau ya anak kita berkualitas ya seperti itu. Akarnya menghunjam. Akar menghunjam itu apa itu? Akar yang menghunjam itu maksudnya adalah akidah. Jadi akidahnya, tauhidnya mantap, tidak bisa tergoyahkan. Ini zamannya zaman pemurtadan ini ya. Zamannya zaman banyak orang murtad. Laki perempuan pada murtad, ngomongnya saya mimpi ketemu Tuhan. Mimpi melihat Tuhan. Maksudnya Yesus. Waduh, yang ini bisa baca Quran, yang ini cerdas kalau ngomong, wah hebat sekali. Tapi akidahnya tipis, dia nggak ngerti siapa Allah, nggak ngerti siapa Rasulullah, nggak ngerti Al-Quran. Wih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihina-hina. Setiap malam, setiap hari kita dengarkan kajian live-nya itu. Dialog antara wanita yang murtad dengan wanita-wanita yang mu'allaf. Waduh. Ya. Kelasnya berbeda. Kalau yang mu'allaf tuh nggak ada menghina-hina Nabi Isa. Tapi ini Nabi Muhammad digugat, dilecehkan. Lihat. Kelasnya itu sangat berbeda sekali. Tapi ya itulah. Minimal kita pahamnya, itu kenapa mereka bisa murtad. Karena akidahnya nggak benar ya. Akhlaknya nggak benar. Kenapa menghina-hina? Kalau dalam Islam nggak boleh menghina. Hatta menghina sesembahan orang kafir nggak boleh. Tapi bagi mereka yang namanya menghujat, menghina itu, waduh biasa. Sepertinya kalau tidak menghina mereka tidak jaya, ya, tidak menang. Orang Islam itu pantang menghina. Begitu mestinya akhlak Islam. Ya, akidahnya yang mantap. Terus wafar'uha fis sama, rantingnya tinggi menjulang ke langit. Apa tuh ranting? Ranting itu akal, wawasan. Wawasannya melangit, ufuk, berfikirnya luas, tinggi, mulia, tidak rendahan, tapi tinggi. Mana yang rendahan? Yang rendahan itu punya ilmu untuk merusak. Bisa bikin senjata untuk jual senjata, ya adu domba, perang terus supaya senjatanya laku. Ya. Bikin virus, disebar virus supaya bisa menjajah negara lain. Dijajah apanya? Dijajah ekonominya. Ya. Mau bayar, mau nyawa apa mau bayar? Ya. Bayar adalah daripada nyawa, ya bayar, dijajah akhirnya. Itu tuh. Jadi memang orang kalau akidahnya bagus, pengetahuan yang netral itu akan diislamisasikan.
Tuh, sebagaimana orang kalau mentalnya rusak, pengetahuan itu akan dirusak dengan tujuan-tujuan yang rusak. Gitu ya. Tuh. Terus tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Dia memberikan makanan-makanannya kapan saja dengan seizin Tuhannya. Ya, akhlaknya selalu baik. Ya, selalu bermanfaat, memberikan manfaat kepada masyarakat. Kenapa bi'izni rabbiha dengan seizin Tuhannya? Ya, dia kalau semuanya itu dia harus berikan karena Allah, itu yang dimaksud. Itu kualitas pribadi itu. Ya, nah, bagaimana caranya kita mencetak atau berusaha untuk anak-anak kita, untuk diri kita sendiri itu memiliki pribadi seperti pohon yang bagus tadi, yang Allah perumpamakan untuk kita. Kemudian adalah yang ketiga, akhlak kepada orang lain. Akhlak pada orang lain itu perilaku memuliakan. Bagaimana memuliakan anak, memuliakan istri, memuliakan suami, orang tua, tetangga, saudara. Kenapa? Karena Islam ini agama mulia. Yang bisa memuliakan orang lain itu hanya orang mulia saja. Kalau nggak mulia nggak bakal bisa. Ibu ya, kalau jiwanya mulia pasti inginnya memuliakan orang. Nggak ingin menghina orang. Tapi orang kalau jiwanya hina, dia maunya menghina saja. Kapan tidak menghina? Hatta WA, kirim WA, kirim pesan kepada kawannya, kepada saudaranya. Kalau tidak bahasanya tidak nyelkit, tidak nyakiti, dia nggak enak. Gitu. Itu tanda itu ya. Tanda orang ini nggak benar. Ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Di hadis yang lain, falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bahkan hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hendaklah ia memuliakan tamunya. Meskipun mereka kafir, harus dimuliakan. Nggak boleh dihina. Dari Mekah itu sudah tidak boleh menghina. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, hancurlah orang-orang yang ya, likulli, untuk setiap orang yang humazah. Ya, humazah itu menghina orang di belakangnya. Ghibah, mengumpat. Kalau lumazah itu menghina orang di depan orangnya. Gak boleh sejak di Mekah. Nah, di Madinah puncaknya larangan menghina itu, larangan menghina sesembahan orang kafir. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian menghina sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Karena kalau dihina, yang menyembahnya itu akan menghina Allah secara berlebihan. Ya, permusuhan tanpa ilmu. Efeknya tuh. Ya. Baik, ya. Itu ya, akhlak tuh, mesti difaham ya. Baik. Sekarang kita mau kembali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa artinya? Sungguh benar-benar dalam diri Rasulullah itu ada suri toladan. Ada contoh terbaik untuk orang-orang yang beriman, untuk kalian semua. Ya, liman kana yarjullaha, untuk orang yang mengharap Allah. Mengharap apa? Mengharap ridha Allah, karunia Allah, mengharap bertemu dengan wajah Allah. Ya. Wal yawmal akhirah, dan hari akhir. Berharap hari akhir itu apa maksudnya? Berharap surga. Wa dzakarallaha katsira, dan zikir kepada Allah yang banyak. Jadi 3 kriteria ini nih ya, yang bisa menjadikan Rasul sebagai suri tauladannya. Orang kalau pengen melihat wajah Allah, pengen ridha Allah, pengen masuk surga, orang kalau banyak zikir, nah itu bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladannya. Kalau enggak, bahwa yang dijadikan suri tauladan itu orang kafir.
Koreaan itu yang dijadikan terus itu rambut di warna-warni, waduh ya, ditiru semua kebiasaan orang-orang kafir. Orang semua mode, semua gaya akhirnya ditiru. Kenapa? Karena tidak mengharap Allah, tidak mengharap hari akhir, dan tidak zikir kepada Allah yang banyak. Kalau mengharap Allah pasti, ya pasti idolanya itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Beda. Orang terdidik dengan wahyu dengan tidak terdidik dengan wahyu beda. Baik. Jadi seperti apa sih? Kita mau mensuri toladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jendela mana kita ngintipnya nih? Ya, ini dari jendela hadis. An Aisyah radhiyallahu anha, lamma su'ilat an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat kana khuluquhul Qur'an. Ini dalam sebuah hadis yang panjang ini. Jadi Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabnya apa? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Tapi ini di hadisnya enggak. Ini cuplikan aja ini. Ada anak-anak yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummul Mukminin, kita mau tanya nih, kaifa kana qiyamul laili qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ummul Mukminin, bagaimana itu qiyamul lailnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Terus beliau menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi an 11 rak'atan. Yusalliha arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalliha arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalliha thalathan. Apa katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salat malam di Ramadan, di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, kamu jangan tanya tentang bagusnya salat Rasul di 4 rakaat itu. Bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, kamu jangan tanya tentang bagusnya dan panjangnya sholat beliau di 4 rakaat itu. Baru kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 3 rakaat. Begitu. Ya, di hadis yang lain Aisyah mengatakan bahwa yatarawahu fima baina kulli fima baina 4 rakaat. Beliau istirahat setiap 4 rakaat. Karena sholatnya panjang, jadi kalau sudah 4 rakaat istirahat. Ya, yusallimu min kulli raka'ataini, beliau salam setiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau sudah 4 rakaat, beliau istirahat. Itu maksudnya. Bukan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, nggak ada itu. Ya. Lalu mereka bertanya, ya Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ya Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini nih kemudian beliau menjawab. Tapi Aisyah menjawabnya tuh pertanyaan lagi. Alam taqra'ul Quran, apakah kalian tidak membaca Al-Quran? Nah, anak-anak muda di balik tanya begitu, ya mereka katakan, bala corona, ya kita baca. Masa nggak baca? Baca kita. Kata Ummul Mukminin, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Simple. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa pesan, membawa risalah, membawa message untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Itu satu saja. Jadi Islam itu isinya adalah panduan-panduan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Isinya. Di mana panduan itu berada? Ya ada di Quran. Karena Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah. Di hadis, ya hadis juga wahyu, sama saja. Ya, sama saja.
Jadi itu panduannya tuh Al-Quran dan As-Sunnah. Apa tuh isinya? Isinya itu adalah bagaimana cara. Itu isinya adalah panduan bagaimana caranya akhlak kita menjadi sempurna. Ya, akhlak mulia kita menjadi sempurna. Dipandu tuh di Quran. Gitu ya. Tadi karena Aisyah ini melihat anak-anak ini pusing ya, waduh Al-Quran ya, akhlaknya Al-Quran. Tebal juga tuh Quran. Maka Aisyah membacakan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 10, ya maaf. Ini yang Aisyah baca ya. Saya tulisnya sampai ayat 11 ya, supaya selesai di endingnya ya. Ini. Jadi ini yang dibacakan oleh Aisyah ini. Jadi anak bertanya, Aisyah tanya lagi, kamu nggak pernah baca Quran kah? Tanya akhlak Rasul. Kita baca, ya akhlak, itu dia Quran tuh akhlak Rasul. Kamu kalau baca Al-Quran, itu dia akhlak Rasul tuh Al-Quran. Jadi kalau kamu belajar sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari biografi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, isinya adalah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merespon Al-Quran. Itu isinya. Nggak lebih, nggak kurang. Buku misalnya Ar-Rahiqul Makhtum, sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir sampai wafat. Apa isinya? Isinya adalah akhlak Rasul. Ya, isinya adalah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh Allah dengan Al-Quran. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merespon Al-Quran. Akhirnya ada sholat malam, ada sholat wajib, ada hijrah, ada dakwah, ada perang. Itu bimbingan-bimbingan itu semua itu. Bagaimana akhlak-akhlaknya semua ada. Tapi miniaturnya, secara ringkasnya ada di surah Al-Mu'minun. Kalau kita mau ajari akhlak ke anak-anak kita nih di surah Al-Mu'minun nih. Ya, Allah Ta'ala katakan apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Yang mana nih? Banyak orang beriman. Ya, ini kriterianya nih. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu seperti apa sih? Khusyuk itu mata tunduk, suara lirih, ya, hati manceleng, fokus, pikiran fokus. Kalau sudah sholat, tetap taat kepada Allah. Kan saat sholat kan kita taat kepada Allah. Ya, diperintah untuk sujud-sujud, diperintah untuk ruku-ruku, itu saat sholat. Nah, hendaknya taat kepada Allah itu tidak berhenti pada sholat. Di dalam sholat taat kepada Allah, di luar sholat juga harus taat. Ya. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Ya, orang beriman yang sukses itu orang yang menghindari, walladzina, dan orang-orang yang hum mereka 'anil lahwi, dari perbuatan yang lagha. Lagha itu tidak ada gunanya. Mu'ridun, mereka berpaling. Ya, berpaling dari semua yang tidak berguna. Jadi jangankan yang haram-haram, jangankan yang berbahaya, yang tidak berguna, yang boleh. Boleh tapi tidak berguna, dia berpaling, dia menghindar. Nah, ini namanya apa nih? Ini namanya zuhud. Itu tanda ya. Orang kalau mengerjakan yang berbahaya, yang haram-haram dia lakukan, itu tanda Allah sedang tidak suka kepada dia. Namanya i'rad. Jadi kalau kita berpaling dari Allah, berpaling dari kebenaran, tanda Allah berpaling dari dia. Kalau kita senangnya yang jelek-jelek, yang maksiat-maksiat, yang kotor-kotor, yang keji-keji, itu tanda Allah sedang berpaling dari kita. Allah sedang tidak suka kepada kita. Mesti paham itu. Ya. Jadi orang kalau dicintai oleh Allah, pasti dia waktunya itu bukan untuk sesuatu yang tidak berguna.
pasti dia akan manage waktu itu untuk sesuatu yang Allah suka, Allah cinta. Dia akan berhitung sekali dengan waktu. Wah, ya model-model orang yang produktif ya, menulis, bagaimana dia menulis, sebarkan tulisan setiap hari yang baik-baik. Kalau kita nih pengajian pakai Zoom, bagaimana ini direkam, bagaimana ini di-streamingkan. Ya. Ngajinya cuma 1 jam saja, tapi dengan di-streamingkan, kitanya sudah mati, pengajiannya masih terus kan? Tuh, siapa yang bikin pengajian itu? Majelis Ta'lim Adzikri. Pengajiannya itu pengajian yang istilahnya apa ya? Terkadang kajian itu isinya bercanda saja ya. Ibu-ibu ditanya sama cucunya, ya, bagaimana nek dapat apa dari pengajian? Ya, ustadznya lucu katanya. Ya, terkadang begitu ya. Tapi kalau kajiannya ini kajian yang ya sederhana apa adanya, insya Allah ini berguna, bisa jadi panduan. Timbul enak, timbul. Itu ya. Jadi ayat 3 nih, ibu-ibu nih, ayat 3 nih, dipegang yang benar. Ya, tentu ayat 2 juga sama. Bagaimana caranya kita bisa sholat khusyuk. Gitu kan? Pengen sholat khusyuk. Wah, sudah ikut pelatihan sholat khusyuk, bayar 4,5 juta. Nah, oh enggak Ustaz, 2,5 juta. Ya, 2,5 juta. Bayar itu. Waduh, kayak apa aja itu. Kayaknya sulit banget. Orang mau sholat khusyuk tuh, ya bagaimana caranya kita sholat itu kita faham. Karena kalau kita sholat tidak faham, kita seperti orang mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Ya, kalau kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Ya, karena mabuk tidak mengetahui apa yang dikatakan. Ya. Ini tidak mengetahui juga, nggak mabuk padahal, tapi tidak paham apa yang dikatakan. Kenapa? Kenapa? Bapak lagi ngajar, Aji. Sana, makanya sana ya. Jadi yang mereka dilarang oleh Allah mendekati sholat karena mabuk. Allah katakan sampai kalian memahami apa yang kalian katakan. Ya. Tapi ini orang-orang yang nggak mabuk tapi nggak mengerti juga. Kenapa? Karena tidak belajar. Jadi mabuk dengan tidak belajar itu terkadang hasilnya sama. Karena mabuk tidak mengerti yang dikatakan, karena tidak belajar tidak mengerti juga yang dikatakan. Tuh, jadi bagaimana? Ya belajar. Ya minimal belajar metode Granada lah. Ya supaya paham nih bismillah aja mah. Gitu ya. Tuh, terus yang kedua, jadilah orang yang zuhud. Jadi yang pertama gimana? Supaya sholatnya khusyuk, jadilah orang yang mengerti bacaan-bacaan sholat, paham. Ya. Bagaimana caranya belajar? Yang kedua, supaya supaya menjadi orang yang zuhud, ya hindarilah apa saja yang tidak berguna. Ya. Terus yang keempat, walladzina hum lizakati fa'ilun. Ini akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Oh saya tahun ini belum bisa bayar zakat, ya mudah-mudahan tahun depan bisa bayar zakat. Alhamdulillah tahun ini bisa zakat 50 juta. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, mohon tahun depan saya bisa zakat 10 kali lipatnya. Begitu. Ya, terus meningkat. Jadi jangan jadi orang pelit. Aduh, banyak amat ya kita keluarkan zakat. Ya karena kamu dapat duit banyak lah. Nah, berapa sih yang dikeluarkan? 2,5%.
Dituruti oleh Allah tahun depan bisa zakat 500 juta. Ya berarti kan kaya raya itu. Ya. Itu ya yang keempat. Meskipun Allah tidak katakan jadilah kamu orang yang kaya. Allah nggak katakan itu. Ya, orang yang sukses itu kalau bisa bayar zakat. Itu sukses. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, orang yang menjaga farjinya. Ya, tidak berzina. Ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, kecuali kepada istri-istri mereka sendiri. Ya, aw ma malakat aymanuhum, atau ma apa yang malakat memiliki aymanuhum, tangan-tangan kanan mereka. Maksudnya apa hamba sahaya? Kecuali hamba sahaya yang dimiliki, yang dikuasai oleh tangan-tangan kanan mereka. Maksudnya apa? Punya hamba sahaya itu harus punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, ya bisa disembelih sama hamba sahaya. Bisa dibunuh. Kalau bisa begitu, nggak percaya. Itu Ummu Waraqah itu dicekik itu oleh hamba sahayanya, mati. Itu satu-satunya penulis wahyu perempuan di zaman sahabat, zaman Rasul SAW. Oh, jadi halal ya hamba sahaya, ada aturannya. Ya, itu suami kita, istri kita, tadinya kan haram. Kok sekarang bisa halal? Allah yang menghalalkannya. Dari pintu apa? Dari pintu pernikahan. Kalau yang ini dari pintu perhambasahayaan. Pintu perhambasahayaan itu asalnya dari peperangan. Gitu ya. Nah, tapi ini bahasanya panjang ya, biar saya lalui ini supaya kalau ada pertanyaan nanti akan saya jawab. Ya, kalau terhadap istri, terhadap hamba sahayanya, fa innahum ghairu malum, mereka tidak disalahkan. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari kenikmatan biologis di belakang itu, di luar itu, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Jangan zina. Wah, tapi ini ya. Terkadang ya. Saya pengen punya lagi. Saya pengen istri saya 4. Boleh, boleh. Asal tahu hak-hak saja. Sebenarnya sih dalam kalau kita pahami ya, itu tentang poligami itu bukan bagaimana caranya laki-laki punya istri lebih dari 2, lebih dari 3, bukan. Bagaimana caranya, bagaimana upaya penguasa supaya tidak ada wanita yang menderita. Waduh, cari nafkah sendiri, semuanya serba sendiri, capek. Bagaimana tidak ada janda? Ya, itu sebenarnya. Tuh, makanya ada di beberapa negara itu diharuskan bahkan poligami. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada janda. Nah, kalau ini di Jakarta ini sudah 200% selama pandemi ini terjadi perceraian. Yang punya anak 2, 3 masih balita, masih kecil-kecil, gimana itu? Nah, nggak bisa dibayangkan. Laki-laki ini suka begitu ya, mencerai terus tidak tanggung jawab. Paling banyak karena tidak terdidik dengan baik. Baik. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga amanat dan perjanjiannya. Amanat dia jaga. Kalau dikasih amanat dia jaga. Dikasih amanat jadi menteri, langsung 2, sekian triliun dia embat. Ya nggak amanah gitu. Wahdihim, ahd itu perjanjian, lakukan perjanjian dengan orang lain. Ya dipelihara perjanjian itu, dijaga. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat-sholatnya. Sholat-sholat sunnahnya dijaga, istiqomah. Itu tuh nggak banyak kan? Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi.
Mewarisi apa, Bang? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, itu orang-orang yang mewarisi Firdaus. Firdaus itu apa itu? Firdaus itu adalah seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdausa." Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Fa innaha a'la jannati wa awsatuha tahtal arsy. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, paling tengah-tengah di bawah arsy. Semoga kita yang ngaji semua nih, Allah kasih surga Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, amin. Amin. Hum fiha khalidun, hum mereka fiha di dalamnya khalidun, kekal. Ini ya, miniatur akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kita pegangi saja nih ayat-ayat ini. Wah, melejit kita, nama kita di hadapan Allah, disebut nama kita oleh Allah. Ya. Ini artinya ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu bisa buka di Al-Quran terjemah ya. Jadi tadi akhlak ya. Nah, sekarang maqasidus syariah, di mana intinya adalah akhlak yang mulia ya, menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu memiliki 5 tujuan atau 5 tujuan, 5 maqasidus syariah itu sama dengan 5 tujuan akhlak. 5 tujuan akhlak Islam, tujuan akhlak Islam diajarkan kepada manusia. Jadi yang tadi itu surah Al-Mu'minun ayat 1-11 tuh kemana itu sebenarnya tujuannya itu? Nih, ada di 5 tujuannya. Ya. Oh, ini masih 7 ya. Ya. Ini ulama-ulama sekarang, dia tambahkan privasi sama perdamaian. Tuh, padahal kalau privasi itu masuk di agama, perdamaian masuk di agama. Ya. Jadi apa saja itu? Ya, kita katakan saja 7 ya. 7 maqasidus syariah. Ya, pertama adalah din. Agama. Ini nih yang pertama. Ya. Menjaga agama. Bagaimana caranya? Ya dengan kajian-kajian. Karena iman itu bisa kuat hanya dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa kuat. Kenapa orang-orang pada murtad? Kelihatannya cerdas karena imannya tidak didukung oleh ilmu. Dia nggak tahu. Nggak tahu Al-Quran, nggak tahu Rasulullah. Waduh, nantang-nenteng. Waduh, perempuan ya. Saya baru melihat malam tuh sampai jam 11:30. Kajian-kajian perdebatan antara wanita yang murtad dengan orang Islam. Aduh, ya. Baik. Ya, yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu nafs. Ya, yang ketiga adalah menjaga akal. Yang keempat menjaga keturunan, nasl. Yang kelima menjaga harta, mal. Nah, ulama-ulama sekarang menambahkan 2 ya. Menjadi yang keenam ya, syakhsiyah, privasi. Jadi kalian jangan macam-macam, jangan kita mau pakai cadar nggak pakai cadar, nah, jangan banyak bicara. Ini masalah privasi. Gitu. Itu privasi. Ada diajarkan dalam Islam, diajarkan itu. Ya. Nah, privasi dalam urusan agama ya dalam surah Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Kenapa sih ngotot banget agar orang Islam masuk Kristen? Kenapa sih ngotot banget agar orang Kristen masuk Islam? Nggak boleh. Ya, dakwah boleh, tapi ngotot-ngotot itu jangan. Ya jelaskan saja prinsip-prinsip Islam itu seperti ini.
Kamu orang Kristen, ya jelaskan prinsip Kristen seperti apa. Coba definisikan Tuhan menurut agamamu Kristen seperti apa. Satu definisi yang semua sudah terangkum di situ. Apa definisi Tuhan menurut kamu? Ya Tuhan adalah yang menjelma menjadi manusia, terlahirkan. Wah, kayak gitu Tuhan. Ya. Dalam Islam enggak begitu. Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Iya, Yesus juga sebelum menjadi manusia menciptakan langit dan bumi. Kamu nih ngomong nih apa? Mabok. Ya. Gitu ya. Jadi kalau debat itu dalam Islam itu tujuan utamanya ya, tujuan sentralnya itu adalah mencari titik temu. Mencari titik temu. Coba tanya kepada orang Kristen, apakah benar di dalam agama Kristen itu ada namanya Tuhan Allah? Tulisannya Allah apa? Double L. Double L, oke. Allah. Ya. Tuhan kita beda ya. Tuhan kita Allah, Tuhan kamu Allah. Ya, sama saja Ibrahim dengan Abraham itu. Menurut kita Ibrahim, menurut ente Abraham. Orangnya satu-satu itu. Ya, dipakai juga mestinya tuh. Akal nih yang benar. Ya. Bahasa Betawinya otak. Gitu ya. Terus yang ketujuh adalah menjaga perdamaian. Ini namanya silm. Itu tuh, tujuan maqasidus syariah. Wah, ini waktunya nggak cukup ya. Padahal saya mau tingkat aja. Baik ya. Saya mau ke berikutnya ya. Jadi bagaimana ini kita mau menjaga agama? Mau menjaga ini ya, yang 7 tuh. Dimulai dari mana? Dimulai dari pembinaan. Ya, dimulai dari pembinaan. Jadi dibina akhlak. Akhlak kita sendiri ya. Ya, agama apa namanya? Dijaga. Agama harus dijaga, jiwa, akal, keturunan, harta, privasi. Ya, jangan ada yang murtad, jangan ada yang gila, jangan ada yang membunuh. Ya, jangan ada yang bodoh, jangan ada yang berzina sehingga anaknya nanti tidak resmi, anak zina. Tuh, jangan ada yang menipu tuh. Gitu ya. Tuh, masalah privasi ini ulama dulu nggak masukkan ini karena ini masuk di dalam agama. Perdamaian masuk dalam agama. Tapi rutenya begitu, pembinaan sudah dibina harus diaplikasikan. Ya, terus pada aplikasi itu diperkenalkan hukum-hukumnya. Begini hukumnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau dilaksanakan ini penghargaannya dari Allah di dunia seperti ini, di akhirat seperti ini. Kalau melanggar, ini sanksinya di dunia, ini sanksinya di akhirat. Begitu, terus muter aja nih. Ya, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, hukum tidak jalan, pembinaan tidak jalan. Gitu ya. Oke. Jadi sekarang bagaimana menjaga agama? Ya, menjaga agama itu paling enak ya, paling sederhana kita melihat kata kuncinya. Apa saja kata kuncinya? Takwa, ya akidah yang benar, takwa, taat, khusyuk, zuhud, wara', ihsan. Mesti paham tuh yang itu tuh. Apa namanya? Lafaz-lafaz seperti ini nih, apa maksudnya nih? Makna-maknanya, bagaimana cara mempraktekannya? Apa keuntungannya kalau dilakukan, apa ruginya kalau, apa akibatnya kalau tidak dilaksanakan? Ya. Jadi diperhatikan kebalikannya. Diperhatikan akibat-akibatnya. Apa ini ihsan nih? Taat nih bagaimana maksudnya? Soleh, khusyuk, zuhud, wara' nih gimana nih? Ya, terus menjaga jiwa. Saling menghormati, memuliakan, kasih sayang, membantu, tidak menyakiti, tidak menghina, tidak mencemarkan nama baik, tidak membunuh dan sebagainya. Ya. Iya. Ini. Saling memuliakan. Kenapa nih saya taruh di paling tengah nih? Karena intinya itu, karena intinya adalah kemuliaan. Ini kan judulnya kan akhlak yang mulia. Ya, bagaimana kita bisa saling memuliakan?
Itu ya, tidak melukai, tidak menghina, kerjasama yang baik, membantu, tidak mencemarkan nama baik, tidak membunuh. Gitu ya, jangan kayak model di pengadilan-pengadilan seperti sekarang. Ya, orang-orang baik-baik, waduh, kayak orang berbuat jahat. Luar biasa, nggak benar negara. Yang mestinya sudah bebas, terus, waduh, jadi tidak bebas. Ini negara apa ini? Ya, tapi ada pengadilan Allah besok ya. Terus berikutnya adalah menjaga akal. Bagaimana tuh? Ya menuntut ilmu, mengajarkannya, melakukan penelitian, pengkaderan, menghindari makanan dan minuman yang diharamkan. Perhatikan pahala dan akibat dari perbuatan tersebut. Ya, gitu ya. Nah, paling penting tuh yang ini nih. Tapi semuanya penting sih ya, penting semuanya. Nih belajar nih nggak boleh berhenti. Ya, gitu ya. Terus kalau sudah belajar nanti kan mengajar, ya mengkader, dikader orang lain supaya bisa mengajar juga. Ya, terus bikin pelatihan tidak makan haram dan seterusnya ini aja ya. Ya kalau makanannya bagus, otaknya bagus insya Allah. Ya. Terus bagaimana diaplikasikan, ya. Terus bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan, meneliti dan seterusnya, ini muter-muter aja ya. Jadi jangan kalau penelitian tidak ada, sudah tidak ada penelitian gitu, wah itu namanya berhenti, namanya ijtihad. Ya, jangan berhenti meneliti. Para ustadz, para guru tuh nggak cukup cuma mengajar saja, ya harus melakukan penelitian. Karena ini agama ini dahsyatnya. Banyak yang harus kita lakukan eksplorasi ya untuk kemaslahatan manusia. Itu doktor-doktor pada bikin disertasi itu apa manfaatnya bagi masyarakat? Gitu kan mestinya. Ya, kalau hanya untuk dapat doktor malah ya apa manfaatnya? Baik ya, terus menjaga keturunan. Berarti kan tuh bibit unggul, pelatihan pranikah, komunitas soleh, komunitas ilmu, tidak pacaran, tidak zina, terus nikah secara syar'i. Ini singkat-singkat aja, menjaga harta. Bagaimana bisnis yang halal, bertani, produksi, saham syar'i, tidak sentuh syubhat, tidak korupsi, tidak mencuri, bagaimana bekerja. Ini semua nih, bagaimana harta ini. Terus tentu ya zakat. Itu cara menjaga harta. Tapi kalau tidak sentuh syubhat, ya masuk di dalamnya zakat dan seterusnya lah. Ya. Tapi ada yang saya merasa terlewat, zakat sedekah itu masuk mestinya di sini. Jadi ini ya sudah selesai ini. Itu maqasidus syariah. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalah. Saya kira itu ya.